terkait dengan evaluasi DSN MUI, terutama terkait dengan bagaimana kepatuhan dari produk dan layanan para lembaga keuangan syariah, khususnya dalam hal ini perbankan syariah, termasuk BPR syariah ya Pak, terkait dengan kepatuhan bagaimana layanan, kemudian produknya ini betul-betul sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Nah itu tantangan kita sebetulnya. Kalau segmen yang pertama kita bicara tentang bisnisnya, sekarang kita bicara tentang kepatuhan syariahnya. Kita baru aja melakukan ijtima' senawi atau annual meeting. DPS ada 321 orang, kita kumpulin semua. Nah kita dengar dari mereka bagaimana perkembangannya masing-masing. Ada 3 hal sebetulnya yang bisa kita tarik dari ijtima' atau pertemuan tahunan tersebut. Yang pertama adalah pemahaman Dewan Pengawas Syariah di daerah-daerah itu belum seragam atau belum sama. Sehingga fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional ini, mereka pemahamannya beda-beda dan juga ada fatwa-fatwa baru yang mereka belum. Kalau fatwa kan cuma pendek-pendek aja tuh, benar ya, kayak undang-undang gitu kan, pendek-pendek. Tapi apa latar belakangnya, bagaimana cara memahaminya, ini belum. Ini yang pertama. Kita lihat ada pemahaman yang belum seragam di sana. Yang kedua adalah kita lihat produk yang digunakan itu aja. Jadi kedalaman produk di lembaga-lembaga keuangan syariah daerah itu nggak dalam karena produknya itu lagi benar nggak? Nah ini kita dorong ke mereka agar memperkenalkan produk-produk lain. Fatwanya ada 165, tapi yang dipakai cuma 5 fatwa doang, benar nggak? Kenapa tuh Pak? Mereka belum bisa menyeragamkan dan juga bisa menyelaraskan terkait dengan fatwa yang bahkan sudah disampaikan. Kayaknya gini, kalau di Indonesia ya, kalau satu orang pakai satu produk tertentu berhasil, semua orang ikut. Awalnya di daerah-daerah di Indonesia keseluruhan lah, mereka kebanyakan pakai produk namanya murabahah. Tapi begitu diperkenalkan produk baru namanya musyarakah mutanakisah atau MMQ bahasa ininya berada, dan berhasil, nggak ada halangan pajak, nggak ada halangan akuntansi, nggak ada komentar dari OJK, semuanya ikut ke produk baru ini, ke MMQ. Sehingga porsinya udah sampai 50% lebih mengalahkan murabahah. Ini yang kita lihat bahwa mereka itu selain pemahaman kurang seragam, tapi juga mereka cenderung kalau yang lama udah cukup, ngapain yang baru sih? Kecuali yang baru itu udah terbukti berhasil, baru rame-rame semua ikut ke sana. Nah yang ketiga, ini kan kita pengawasan tuh harus ada uji petiknya. Nah, kedisiplinan melakukan uji petik untuk memastikan semua itu sesuai dengan fatwa belum merata juga. Jadi kadang-kadang ada yang rutin sebulan sekali, ada yang nggak rutin. Nah ini sebetulnya membuat akhirnya temuan-temuan OJK tentang berbagai temuan-temuan persoalan yang ada di lapangan. Gitu kan. Tapi meskipun memang tadi dari segi pemahaman belum merata ya Pak, tapi makanya tadi tujuan pertemuan tahunan supaya kedepannya bisa semakin bersinergi lagi ya Pak ya, dan mengeluarkan mungkin produk-produk yang lebih inovatif. Tapi terkait dengan peran lembaga keuangan syariah ini khususnya dalam meningkatkan aksesibilitas dan juga produk keuangan yang lebih mungkin relevan juga dengan masyarakat. Ini pandangan DSN MUI seperti apa sih Pak? Pandangan MUI itu begini, kita nggak boleh jualan produk syariah ini kayak orang jualan agama, nggak boleh benar. Nggak boleh halal haram, nggak boleh nakutin orang untuk pakai produk syariah dengan ilmu halal haram. Halal haram itu porsinya kami, porsinya MUI dan Dewan Pengawas Syariah. Urusan halal haram selesai di kami, MUI sama Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan ketika kita jualan ke masyarakat, kita harus memberikan kepada masyarakat manfaat produk ini apa. Kenapa murabahah itu lebih baik misalnya dibandingkan dengan kredit biasa? Karena dia fixed installment. Jadi nggak khawatir ntar ada cicilan yang makin meningkat sehingga pegawai yang gajinya tetap kan jadi kecekek. Nah, kalau murabahah kan enggak. Murabahah kan selalu sama sampai lunas sebenarnya. Kenapa pakai MMQ bener? Kenapa nggak pakai dibandingkan sama konvensional? Karena MMQ juga memberikan kepastian berapa yang harus dibayar. Kalau mau berubah harus disepakati antara bank dengan nasabah. Nah, mestinya kan cara jualannya itu bukan soal halal haram, tapi jualannya adalah produk ini mempunyai manfaat yang begini loh dibandingkan yang begitu. Sehingga masyarakat ketika memilihnya itu juga secara rasional mengatakan, oh iya saya suka syariah karena syariah lebih banyak manfaatnya daripada yang konvensional. Nah, ini juga kita ajarin ke Dewan Pengawas Syariah agar Dewan Pengawas Syariah juga menyampaikan kepada manajemen pendekatan-pendekatan yang
namanya kita sebut pendekatan maslahah itu, pendekatan manfaat, bukan pendekatan halal haram. Tapi Pak Adi tentunya dalam meningkatkan aksesibilitas saja tidak cukup ya Pak, dengan mungkin adanya tidak terlepas juga dari namanya kepercayaan dari masyarakat. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan peningkatan kepercayaan masyarakat, khususnya terkait dengan produk keuangan syariah ini? Nah, kepercayaan ini ada dua sisi sebetulnya dia. Kalau kelewat kencang kita jagain halal haramnya sebagai DPS-nya ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, kepercayaan meningkat. Oh, ini betul-betul syariah, betul nggak? Tapi di sisi lain, dia membuat ruang gerak bisnis menjadi sempit. Karena kayaknya ketat banget hidupnya, bener nggak? Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, disinilah kita lihat keseimbangannya. Dan dalam keseimbangan ini, dalam kebijakannya Dewan Syariah Nasional, kita mengutamakan kemaslahatan. Sesuatu yang maslahatnya baik buat masyarakat, asal enggak haram, kita bolehin. Nah ini. Sehingga dengan demikian kita harapkan masyarakat bisa melihat perbankan syariah ini di daerah-daerah itu memang memberikan manfaat buat mereka. Bukan sekedar mau melarikan diri dari yang mereka anggap haram ke yang halal tanpa diikuti dengan segala macam manfaat. Jadi manfaat dah. Kita harus buktiin bahwa syariah ini bermanfaat buat masyarakat. Gitu, Sa. Kata kuncinya memang manfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu ya Pak Adi. Ya, selama syariah hajar, selama nggak haram aja, sikat. Dan kemudian program-program apa nih Pak yang mungkin bisa dioptimalkan lagi untuk bisa meningkatkan literasi keuangan syariah dan juga kepercayaan masyarakat? Kita lihat ya, kita kasih tahu juga ke mereka ada peluang, tapi harus hati-hati lihatnya, yaitu program-program pemerintah. Karena MUI ini mitranya pemerintah, bener gak? Jadi kalau pemerintah punya program MBG, ya kita kawal dong, bener gak? Kita juga bisa ikutan memberikan pembiayaan untuk SPPG-nya, tapi yang sesuai syariah, jangan sampai orang pada keracunan, misalnya, bener gak? Pemerintah juga punya program penyediaan rumah murah, bener. Lah kita kan juga bisa ikutan dong, bener gak? Nah kita juga jadi dorong, kita lihat, kasih tahu ada peluang-peluang seperti ini, tapi kita harus tetap hati-hati. Karena kalau kita udahlah syariah, malah kita yang jadi ngaconya kan kita jadi ngerusak nama syariah. Oke.